Ini dia fams, salah satu makanan kesukaan Ratu Elizabeth II, Sunday Roast, berupa hidangan daging sapi panggang yang disajikan bersama sayuran dan pendamping lainnya. Menyantapnya pun di hari Minggu fams, makanya namanya Sunday, ya kan? Kalau di Indonesia sendiri kita juga punya nih budaya menyantap daging yang Indonesia banget fams. Seperti ini nih, sei sapi. Waduh, enak banget pasti nih fams. For your info nih fams, orang Indonesia gemar banget makan daging. Konsumsi daging nasional di Indonesia aja mencapai 2,9 kg per kapita per tahun. Dan persentase tertinggi ada di Jakarta loh. Haha. Buat kamu yang belum tahu, sei adalah sajian olahan sapi khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di Kabupaten Rotendao. Dalam bahasa Rote, sei berarti daging yang disayat dalam ukuran kecil dan memanjang. Kalau belum bisa menikmati daging sei dari daerah asalnya, kamu bisa datang nih ke daerah BSD City, Tangerang Selatan. Restoran ini menyajikan menu sei yang rasanya endul fams. Buka pada awal 2020. Produksinya udah borongan banget. Dalam satu hari ada sekitar 100 kg daging yang diolah fams. Oh my wow. Setelah 3 jam, keluarkan daging dari mesin pengolahnya. Kemudian potong tipis-tipis deh. Sehari sebelumnya, daging ini udah melalui proses marinasi ya fams, biar bumbunya meresap. Oh iya fams, daging yang digunakan untuk sei sapi ini hanya bagian short plate ya. Itu loh daging bagian perut bawah sapi. Bagian daging ini memiliki tekstur yang juicy fams. Dijamin, wah enak deh pokoknya. Kalau udah diiris tipis, daging ditabur bumbu fams. Meski udah dimarinasi sebelumnya, daging sei juga harus ditambahin bumbu lagi fams, biar makin nikmat saat disantap. Supaya bumbu meresap sempurna, grill daging ini nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja. Kalau udah begini, bisa langsung dimakan deh. Biar bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia, daging sei harus melalui proses pengapakan. Kalau udah kedap udara, artinya udah siap nih dikirim ke rumah kamu nih fams. Bisa tahan berbulan-bulan loh. Fams, banyak orang yang berpikir kalau daging yang diasap berjam-jam itu kadar nutrisinya udah hilang. Gak gitu juga kok fams, justru sebaliknya, nutrisinya lebih kaya. Pada 100 gram daging sei terkandung 32 gram protein, zat besinya sebanyak 5 mg, kalsium 15 mg, fosfor 300 mg, dan lemaknya 6 gram. Itu artinya, sei daging asap itu bagus untuk dikonsumsi ya fams. Ya, nggak cuma daging sapi aja loh fams. Ada 5 varian yang bisa memanjakan lidah. Ada pilihan daging tenderloin, lidah, bebek, bahkan ayam. Oh iya, saat makan sei harus pakai sambal ya. Nah, sambal yang cocok banget dipadukan dengan segala jenis masakan tradisional adalah sambal luat. Tapi bisa juga kok pakai chili oil dan sambal matah. Pasangan nasinya jangan lupa pilih nasi jeruk yang legit dan seger banget. Untuk mengimbangi asupan seratnya, ada tumis bayam fams. Wah, enak fams. Kuis sarapan. Hai. Ada lagi nih, budaya makan daging khas Indonesia yang gak kalah enak fams. Steak hot stone. Nyes langsung ya, lumer di mulut pasti itu daging. Biar rasanya makin nendang, enaknya daging diguyur saus mushroom. Waduh, makin mirip ini sama Sunday roast kesukaannya sang ratu fams. Rasanya so pasti enak, ya nggak? Nah, batu ini juga bisa menentukan tingkat kematangan daging. Caranya, daging steak bisa dipanaskan kembali di atas batu panas. Wits, tangan harus jaga jarak dengan batu agar nggak terkena batu yang panas fams. Kalau kata orang mah, stay safe fams. Kalau tingkat kematangannya udah pas, daging steak ini siap mendarat di mulut. Daging dicocol dengan saus mushroom, lalu masuk deh ke dalam mulut. Daging yang dipakai ini juga super spesial. Kali ini pakai daging jenis strip loin seberat 500 gram. Nah, kebetulan nih, daging strip loinnya tebal fams. Jadi, potong daging dengan teknik butterfly. Artinya, potong daging dari yang tebal jadi lebih tipis dan lebih lebar. Lanjut, marinasi daging dengan garam dan lada hitam fams. Perpaduan garam dan lada hitam ternyata berfungsi sebagai pelunak daging, plus memunculkan rasa dagingnya. Tinggal panggang daging selama 10 menit.
karena nanti disajikan di atas hot stone. Idealnya, daging cuma dipanggang sampai level medium. Jangan lupa ya, siapin sayuran yang selalu ada di setiap hidangan steak. Keberadaan sayuran ini emang sengaja dibuat untuk melengkapi kecukupan gizi dalam seporsi steak. Momen yang bikin penasaran akhirnya tiba nih. Plating steak di atas hot stone. Terbuat dari batu lava asal Tiongkok. Hot stone ini udah di oven selama 2 jam. Panasnya bisa mencapai 300 derajat Celcius, fams. Yang unik nih, penggunaan potongan bawang bombay ini sengaja dijadikan alas daging, biar steak ini nggak langsung nempel di atas hot stone. Ini dia, hot stone steak yang bikin mupeng sejuta umat. Ada strip loin steak dan Japanese sirloin steak. Mau sensasi rasa yang lainnya? Coba ini daging sirloin nih, fams. Potong daging yang dimarinasi, panasi sebentar di atas hot stone. Sajikan dengan saus cocolannya. Beuh, juara, fams! Masih tentang sajian makanan dari daging sapi yang Indonesia banget, fams. Ada coto. Sebenarnya kuliner yang satu ini banyak banget peminatnya, tapi kebanyakan diantaranya kesulitan mendapatkan coto dengan rasanya yang autentik. Berawal dari situ, makanya muncullah bumbu instan coto dan beberapa kuliner khas Makassar, fams. Kalau udah kayak gini, gak lagi harus ke Sulawesi Selatan untuk menikmati makanannya ya. Konon katanya, pemasaran bumbunya bukan hanya sekelas ke Jakarta atau tanah Papua aja, tapi sudah terbang nih, wing, sampai ke Inggris. Indonesia mendunia, fans. Makanya produksinya pun harus dibantu pakai mesin. Maklum, bikin bumbu gini memerlukan waktu sampai 8 jam lamanya, Mi. Yang lebih sedih lagi, harus diaduk secara terus-menerus. Ngalah-ngalahin bikin rendang atau dodol ya. Sesuai namanya, pengolahan bumbu ini gampang banget kok, fams. Cuma dicampur sama daging dan air mineral aja. Ngomongin soal coto nih, fams, ternyata masakan ini udah ada sejak 1538 Masehi loh, sekitar abad ke-16, tepatnya saat kerajaan Gowa masih berjaya. Dulunya sih, fams, coto jadi hidangan para bangsawan dan tamu kerajaan aja, tapi sekarang coto udah bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Fams, coto sering disamakan dengan palu basah karena menggunakan jeroan dan daging sapi atau kerbau sebagai isiannya. Tapi mereka beda banget loh. Meski sama-sama berwarna pekat, tapi rasa kuah coto ini lebih ringan daripada palu basah. Soalnya kuah coto ini dibuat tanpa menggunakan santan atau kelapa sangrai. Masih ngomongin makanan kesukaan Ratu Elizabeth II nih, fams. Kalau tadi kita ngebahas makanan beratnya, sekarang waktunya yang ringan-ringan nih, fams. Hidangan pencuci mulut dan cemilan lah. First stop, cemilan. Pasti udah pada tahu ini apa kan? Betul, fams, Cokolata alias coklat. Kelezatan dan kemewahan dari sebuah coklat emang udah nggak usah diragukan lagi ya, fams. Mendiang Ratu Elizabeth II aja sangat menyukai coklat. Bahkan pantas disebut sebagai chocoholic karena dia ini kerap banget nih menyantap kue berbahan coklat sebagai makanan penutup dan cemilan favoritnya. Mungkin karena secangkir minum coklat atau segigi coklat bisa membuat perasaan kamu jadi lebih nyaman dan menyenangkan, fams. Kalau para bangsawan, termasuk mendiang Ratu Elizabeth II, sukanya dengan dark coklat, fams. Bahkan kandungan dark coklat ini sampai 60% hingga lebih tinggi. Tapi kamu pernah nggak nyobain coklat dengan isian yang unik-unik? Bukan hanya isian kacang atau stroberi, melainkan tanaman herbal yang cukup populer di Indonesia, yaitu daun pegagan. What? Mendengar kata herbal, terlintas pasti rasanya pahit deh. Tapi enggak kok kalau coklat pegagan ini, fams. Malah yang berasa manisnya coklat kok. Dan khasiatnya gak cuma dari coklat, tapi dari pegagan juga. Coklat pegagan ini merupakan hasil rumah produksi coklat yang berlokasi di Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Namanya Wondis, produk coklat lokal yang sudah mulai produksi dari tahun 2016. Produksi coklat tiap hari dilakukan, gak hanya coklat pegagan saja, tapi ada banyak varian rasa yang unik-unik, fams. Awal mulanya memang coklat pegagan, karena sebelum beralih ke coklat, di sini tempat produksi olahan berbagai macam makanan yang berbahan dasar dari pegagan. Karena coklat pegagan banyak diminati, mulailah perlahan-lahan ke produksi aneka coklat, hingga memiliki banyak varian sampai sekarang. Bermanfaatkah? Pasti!
Selain manfaat dari coklat yang menenangkan, ada juga nih manfaat dari daun pegagan itu sendiri, fams. Mampu melancarkan peredaran darah, menjaga fungsi otak, hingga meredakan nyeri sendi. Sekali merosting, mesin ini bisa memuat 2 hingga 3 kg biji coklat. Roasting dengan suhu kira-kira 100 hingga 130 derajat Celcius. Kalau suhu lebih dari itu, maka merusak biji coklatnya. Proses roasting kurang lebih memakan waktu 20 hingga 30 menit, fams, agar menjadi biji coklat yang siap pakai. Alurnya mirip-mirip persiapan biji kopi, fams. Dari roasting, lanjut pengupasan kulit, menggiling, menghaluskan. Baru deh proses ke pencampuran isian variannya, mencetak, dan packing. Sisa-sisanya pun ini masih digunakan, fams. Seperti kulit kakao ini nih, masih bisa dijadikan bahan minuman seduh. Kulit buah kakaonya dijadikan pakan ternak, serta pewarna alami untuk batik. Jadi masih bisa tuh dimanfaatin semuanya. Gak terbuang percuma. Mantul nggak tuh? For your info nih, fams, di Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, ini terkenal sebagai kampung kakao. Bahkan menjadi komoditas unggulan Kulon Progo, serta Yogyakarta. Kakao adalah awal mula dari coklat, fams. Coklat itu olahan yang berasal dari biji kakao ini, fams. Dan semua coklat yang digunakan produk Wondis pun berasal dari perkebunan kakao di sekitar Kalibawang sini loh. Kalau lagi nggak enak mood, coba deh konsumsi coklat, pasti membaik. Ini dikarenakan coklat mampu menurunkan hormon kortisol yang dihasilkan tubuh saat stres. Coklat kemudian melepaskan banyak hormon endorfin serta serotonin yang dapat bikin kita bahagia, fams. Lalu ada juga nih kandungan flavonoid dalam coklat yang melancarkan aliran darah serta mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah. Gak heran kan jadinya ya, kalau coklat sangat disukai masyarakat dari berbagai kalangan. Hahaha, cus, cicip aja deh coklat lokal yang satu ini, fams. Mantul, fams. Hahaha. Wits, ada banyak olahan coklat unik lainnya loh, fams, yang ada di Indonesia nih dan sudah mendunia. Bahannya aneh-aneh, fams. Gak terpikirkan bisa menjadi coklat lezat kaya manfaat. Salah satunya adalah this is it, coklat tahu dari Kediri. Kota Kediri terkenal sebagai salah satu produsen tahu di Indonesia. Bahkan dianggap tertua nih karena sudah mengolah tahu selama hampir 100 tahun. Saking banyaknya produsen tahu di sini, sampai tercipta kampung tahu. Biar nggak ketinggalan zaman, mereka berinovasi, mengolah tahu menjadi aneka produk yang berbeda, seperti coklat tahu. Untuk membuat coklat tahu, bahannya sederhana, fams. Cuma coklat batangan dan tahu takwa. Tahu takwa dipotong dadu kecil, lalu digoreng sampai kering. Setelah itu, lelehkan coklat. Potong coklat, lalu panaskan di atas api. Setelah itu, tinggal cetak, fams. Kuy cetak! First thing first, lelehkan coklatnya. Lalu, taburi potongan tahu goreng, fams. Terakhir, tutup lagi dengan lelehan coklat. Tinggal ditaruh di lemari es deh. Coklat tahu ini dijual seharga Rp13.000 sampai Rp17.000 per kemasan, fams. Nah, kalau biasanya coklat identik sama jumlah kalori yang selangit, fams. Sekarang, coklat justru berinovasi, jadi cemilan yang kaya akan serat. Waduh, mantul nih, fams. Yap, buat yang kepo cara bikinnya, check this out ya. Untuk bahannya ada butter, gula pasir, dan mangga. Iya, gak salah denger kok, fams. Adonan coklatnya pakai buah mangga. Karena produk made in Majalengka, so pasti mangga gedong gincu jadi andalan ini, fams. Berhubung bakal diolah jadi makanan, wajib banget nih pakai mangga gedong gincu yang udah matang paripurna. Meski sudah matang 100%, mangga gedong gincu punya rasa manis yang gak cuma manis, tapi juga asam, fams. Jadi asam manis gitu deh. Kalau semua bahan udah tercampur rata, tinggal masukkan aja ke dalam cetakan. Yap, cetakan berbentuk genteng. BTW, tahu nggak sih kenapa coklatnya berbentuk genteng? Karena emang nggak jauh-jauh dari predikat Majalengka sebagai produsen genteng nomor 1. Gak cuma di Jawa Barat, tapi di era 80-an juga populer abis nih sampai ke negeri jiran, fams, dan Brunei Darussalam. Wah, genteng Indonesia mendunia, fams. Mantap lah. Terakhir, tinggal bekukan coklat di dalam freezer, fams. Gak pakai lama nih judulnya. Setelah 1 jam dibekukan, coklat gentengnya ready. Udah beku maksimal nih, siap dicemilin atau bahkan siap diolah lagi.
Cemilan mengenyangkan yang lagi on progress ini adalah bolu mangga gedong gincu. Selain mencampurkan bahan-bahan utama kayak tepung terigu, gula, dan susu, wajib juga nih mencampurkan sari mangga gedong gincu. Pilih mangga yang udah masak pohon ya, agar manisnya maksimal. Plus, kasih aroma yang wangi pada adonan bolu. Just info aja nih fams, mangga gedong gincu memang punya segambreng nutrisi. Selain memiliki banyak serat, mangga gedong gincu juga punya vitamin A, B, dan C. Nah, kamu tahu nggak sih kalau vitamin C pada mangga ternyata lebih banyak loh dari buah jeruk? Mantap kan? So, beda sama bolu lainnya yang dikukus atau di oven. Bolu mangga yang satu ini malah dibekuin fams. Yep, selain jadi oleh-oleh kekinian khas Majalengka, coklat genteng ini juga bisa dimodif buat jadi topping aneka cake. Salah satunya bolu mangga gincu ini. Yuhuu, cake mangga gedong gincunya apik banget nih, berduet kolaborasi sama coklat genteng khas bumi Majalengka. Fams, tahu nggak sih kalau Ratu Elizabeth II pernah menjadi supir dan mekanik saat masa Perang Dunia Kedua? Iya bener, Joy nggak bohong kok. Yuklah, kita berkeliling bersama komunitas mobil asal Inggris. Seperti kesukaannya Ratu Elizabeth II fams. Wait, bukan pakai mobil keluaran baru, tapi pakai mobil series keluaran tahun 40-an sampai 80-an. Meskipun tua, harganya bersaing dengan mobil-mobil baru zaman now. Bahkan bisa lebih tinggi fams. Konon katanya, mobil dengan desain kotak atau 4x4 ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat di Inggris, alias transportasi angkut hasil panen dari desa ke kota. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1948. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan bentuk dan peningkatan daya mesin mobil pastinya. Sampai akhirnya, mobil didesain supaya bisa masuk ke jalanan terpencil dengan daya tampung lebih banyak. Berawal dari mobil petani, sekarang jadi idola para penggemar otomotif, termasuk para anggota komunitas fams. Untuk antisipasi masalah mobil seri tua legendaris kayak gini, yang kadang suka rewel alias mogok. Biasanya, kalau road trip bersama rombongan komunitas kayak gini, mobil paling tua, jalan paling depan. Jadi, kalau ada kendala, mobil di belakangnya bisa bantu. Paling penting sih, setiap mobil harus punya peralatan lengkap buat perbaiki mesin fams. Masih tentang mobil Eropa kesukaan Ratu Inggris fams, tapi ada di Indonesia. Kali ini ada kayu-kayu bekas, bisa menjadi barang seni bernilai jual tinggi. Contohnya, sebuah replika mobil mewah asal Eropa ini, yang seluruhnya terbuat dari kayu. Setiap lekukan detailnya dibuat dengan penuh ketelitian, mulai dari logo, lampu depan, knalpot, hingga bagian interiornya. Gak cuma itu fams, ternyata pintu mobilnya bukan aksesoris belaka, tapi juga bisa dibuka seperti aslinya. Tinggal pasang bagian rodanya. Satu unit Mercy SL 5000 siap untuk dikirim ke pemesan. Semua kayu yang dipakai di sini berasal dari kayu bekas seperti ini fams. Walau terbuat dari kayu bekas dan daur ulang, ternyata harga barang bakunya cukup mahal fams. Bisa mencapai 16 juta rupiah per kubiknya. Proses pembuatan mulai dari desain. Kemudian kayu-kayu bekas tadi dibuat pola dan disusun menjadi bagian yang diinginkan. Mobil yang dibuat kali ini adalah 2 mobil sport lawas. Butuh waktu 2 hingga 3 bulan buat menyelesaikan satu mobil ini. Biasanya sih, mobil-mobil ini merupakan pesanan dari Eropa. Harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan jutaan rupiah fams. Sudah hampir setengah jam nih fams, kita mengulik hobi unik Ratu Inggris yang tentu saja ada di Indonesia fams. Waktunya pamit untuk kembali lagi keesokan hari membahas hal-hal yang mendunia dari Indonesia. Ragam Indonesia, Indonesia mendunia.